Tuhan, saya harap kita sadar bahwa apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu pahami bahwa kematian adalah bagian setiap orang yang hidup, orang percaya ataupun tidak, ya Pak ya. Kapan tidak ada yang tahu, ya bukan? Dan Tuhan bukan punya tombol di sana dengan sejumlah nama yang akan dia pencet-pencet kapan dia mati, bukan? Ya. Kita harus kembali lagi punya pemikiran bahwa mati adalah satu keuntungan. Ya bukan? Sehingga pada saat kita terhindar, ada satu keuntungan yang lain yang Paulus katakan, kalaupun aku hidup untuk Tuhan. Paham? Dua-duanya baik, ya bukan? Bersyukurlah, ya. Karena sering saya lihat posting-posting seperti itu, kalau selamat, puji Tuhan. Kasihan yang nggak selamat, saudara. Ya, mereka aja puji Tuhan aja sulit. Terus kita katakan bahwa kita Tuhan yang sayang, kita Tuhan yang pilih. Tidak. Semua orang ada waktunya. Tapi setiap apa yang kita hadapi, kalau saudara bisa ada di tahun ini, ya, seperti Ricky masih bisa main bass di sini. Coba kita lihat apa rencana Tuhan di dalam hidup kita yang sebetulnya Tuhan sudah berikan. Kita sendiri yang harus berusaha menggunakannya, mengoptimalkannya, memaksimalkannya untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu apa yang baik bagi kita, Tuhan percayakan. Amin. Ya. Dan saya bersyukur ya karena pemahaman saudara sungguh luar biasa. Kita bisa bersyukur, kita bisa mengatakan luar biasa iman seseorang, perbuatan seseorang, tapi dengar baik. Semua itu adalah perbuatan pribadi masing-masing. Ya, menjadi contoh, menjadi teladan boleh saja. Tapi tidak selalu sama. Iya, saya ingat udah lupa 5 tahun yang lalu mungkin ya. Waktu saya mulai mengajar tentang hal ini, ya, ada 10 orang konglomerat yang semua perpuluhan itu di atas 1M. Memanggil kami, ya, manggil 3 orang. Salah satunya saya, yang 2 saya nggak usah sebut, terkenal, lebih terkenal dari saya, untuk menjelaskan perpuluhan. Kenapa mereka bertanya? Salah satunya itu, mereka melihat, mereka bukannya bangkrut, bukan. Karena mereka melihat, apa yang mereka beri tidak sampai seperti rencana Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, memberilah, saya bukan di sini tidak mengajar saudara memberi, saya ajarkan saudara memberi, tapi memberi dengan apa? Tulus, sukacita, tanpa paksaan. Itu firman Tuhan. Ya, kita memberi karena kita bersuka cita untuk memberi. Karena firman Tuhan yang nggak ada referensinya itu adalah lebih baik apa? Memberi daripada menerima. Itu nggak ada referensinya itu. Itu satu pemahaman Paulus, itu Paulus di Kisah Rasul yang nggak tahu referensinya dari mana. Tapi saya percaya itu hikmat Roh Kudus. Dia mengatakan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Jadi pada saat saudara memberi, sebetulnya saudara merepresentasikan Tuhan yang sudah memberikan segalanya di dalam hidup saudara. Amin. Itu saja dasarnya. Ya, hari ini saya menggunakan background kalender. Saya berpikir tentang tahun baru. Tahun baru kami tidak meriah, saudara ya. Ya, anak-anak suruh saya tunggu kembang api, saya belum sudah ngantuk, saya tidur gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan. Coba saudara renungkan, apa sih yang baru? Coba. Apa yang kita rayakan setiap tahun baru yang baru? Apa coba? Kalendernya. Ya kan? Kalendernya. Rumahmu sama, syukur kalau beli baru. Ya kan? Kalendernya yang baru. Kenapa saya taruh ini? Ada dasarnya, saudara. Saya merenungkan firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya dia katakan, ajar kami Tuhan merenungkan apa? Hari-hari kami. Ya, agar kami bijaksana. Ternyata yang berubah itu hari, waktu. Ya, waktu yang baru, kalender yang baru. Tahun yang baru ini banyak orang mau bikin resolusi. Saudara maaf, saya nggak punya resolusi. Ya, tapi saya punya tujuan untuk apa yang saya lakukan di tahun yang baru ini. Saudara kasih Tuhan. Artinya, setiap kita melewati sesuatu batasan untuk masuk ke sesuatu yang baru, kita tuh hanya melanjutkan kehidupan kita. Ya apa ya? Sebenarnya kita sedang melanjutkan kehidupan kita bersama Yesus yang ada dalam hidup kita.
melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah kehidupan, ya bukan? Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita sebagai orang percaya bersama Tuhan. Di mana? Di dunia. Kita masih di dunia. Kita lanjutkan itu bersama Tuhan di dunia. Intinya, saudara harus lihat yang nyata saat ini dengan persepsi yang Tuhan berikan. Nah, firman Tuhan sederhana, saya ulang lagi ya, di dalam Filipi 1 ayat 5-6, bahwa kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa segala sesuatu yang baik itu sudah dimulai oleh Tuhan. Setuju? Sudah dimulai, dikerjakan, diselesaikan oleh Tuhan bagi hidup manusia. Bagi kita memang belum semuanya selesai, ya nggak? Kalau saudara sudah selesai, walahu alam nggak ada di sini, ya nggak? Ya enggak? Jadi saudara belum selesai. Tuhan sudah selesai. Dan firman Tuhan yang dituliskan kepada jemaat Filipi, luar biasa Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhanku karena persekutuanmu, dia bilang jemaat Filipi. Persekutuanmu dalam berita Injil. Saya kasih kurung pemahaman saya, hidup dalam beritanya, berita kabar baiknya, dan memberitakan. Artinya, pada saat kita menjadi orang percaya, hanya karena anugerah, hanya karena berita kabar baik, kita hidup di dalamnya, dan kehidupan kita memberitakan kabar baik itu. Iya bukan? Bagaimana kita memberitakan kabar baik itu? Dengan kita menyatakan bahwa kita hidup ini karena anugerah, ya enggak? Itulah berita kabar baik. Kalaupun saudara diberi hikmat, atau diberi kesempatan, kemampuan, apapun namanya, talenta, untuk saudara bersaksi, puji Tuhan. Kalaupun tidak, tapi saudara menikmati hidup saudara karena saudara bersyukur akan anugerahnya, itu pun berita kabar baik, ya bukan? Kita harus memahami bahwa sejak kita menerima anugerah keselamatan itu, kita hidup di dalamnya, kita bersyukur, kita memperlihatkannya di dalam kehidupannya. Mulai dari apa? Hari pertama kita mensyukuri keselamatan itu. Sampai kapan? Sekarang ini. Lihat firman. Dia katakan, akan hal ini apa? Nanti saya jelaskan. Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, Tuhan, yang apa? Memulai pekerjaan yang baik di antara, kalimat di antara itu bermakna di dalam dan di antara orang percaya, kamu akan apa? Meneruskan. Wow. Jadi kalau saudara bersyukur 2018, saudara harus lihat bahwa di 2019 Tuhan siapkan yang lebih baik lagi. Amin. Itu. Nah, bagaimana hasilnya? Nanti kita bahas. Tapi intinya tergantung bagaimana kita mengerjakannya. Bagaimana kita melalui tahun yang baru ini. Itu akan terjadi setiap ganti kalender, ya Pak ya? Jadi hari ini kita bersyukur. Paulus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ya, dia katakan, Ia, Kristus. Dia yakin sekali, ya, bahwa Ia, Kristus, yang memulai pekerjaan yang baik itu, yang menyelamatkan kita, yang membuat kita menerima anugerahnya, yang membuat kita bisa menikmati hidup apapun adanya. Ya bukan? Kadang-kadang orang menikmati hidup jikalau ia merasakan senang menurut pemahamannya. Kita hidup karena apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ini penting. Kita percaya nggak? Percayanya apa? Sederhana. Dia akan meneruskan segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya. Jadi lihat apa yang baik yang kita miliki, yang Tuhan percayakan itu. Ada yang tidak baik? Pasti ada. Ya nggak? Apakah ada yang tidak baik dalam hidup saudara? Ada. Tapi Tuhan mau kita fokus kepada apa yang baik yang Dia sudah mulai. Nah, itulah yang kita rayakan sepanjang hidup ini, 2019. Amin. Mau. Kenapa? Karena Tuhan mau meneruskan hal itu. Sampai selesai. Sampai akhirnya, pada hari Kristus, kita terima yang sempurna. Sekarang kita belum terima yang sempurna. Paulus bilang begitu, dalam 1 Korintus 13, kalau tidak salah. Pada saat yang sempurna itu datang, semua tidak ada artinya. Tapi, pada saat ini, aku bertumbuh. Dalam apa? Kasih. 1 Korintus 13, suruh baca. Ya, sehingga hari ini, kalau kita mau mengerti bahwa memang kita belum melihatnya. Ya, Tuhan sudah melihatnya selesai. Tapi karena posisi kita, saya tulis sana, karena dimensi kita berbeda,
Kita melihatnya belum selesai. Kita melihatnya banyak masalah yang kita hidupi, yang bahkan kita hadapi. Tapi pada dasarnya, kita mau melihat apa kata Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Iya bukan? Luar biasa. Jadi hari ini, kita belajar kembali, meneruskan hidup ini. Iya, dia katakan, ya ini tulis, ya ayat 11 saja. Ya, ayat 11 tadi. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ini konsep berpikir. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sudah aku menjadi dewasa. Pemikirannya tidak seperti anak-anak lagi. Tuhan, kalaupun saya belum punya uang sebanyak ini, saya tetap bersyukur. Karena Kau sedang meneruskan sesuatu yang baik. Tuhan, kalau belum, lebih baik diganti. Tuhan, saya bersyukur dengan apa yang Kau sudah percayakan dalam hidup ini. Amin. Sehingga perjalanan hidup kita itu lebih maju, saudara yang kasih Tuhan. Paulus dengan pemikirannya yang luar biasa, ya itu bukan, ya dia dapat karunia, dia dapat hikmat, iya, tapi dia harus melakukan. Nanti dia katakan itu, ya. Karena saya waktu membaca ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, saya bilang, orang ini luar biasa. Dia tidak hanya mempunyai hubungan yang luar biasa, pengertian yang luar biasa, hikmat yang luar biasa, tapi dia juga berusaha lebih hebat daripada rasul yang lain. Ya bukan? Jadi tahun yang baru ini, apapun yang akan engkau dapatkan, memang Tuhan sudah berikan, tapi semua tergantung dengan saudara dan saya. Ya bukan? Luar biasa. Anda telah memiliki yang terbaik dan harus dipertahankan. Saya ingatkan lagi ya, dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 3 ayat 14. Jadi ada yang Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah berikan, Tuhan sedang mengerjakan, bahkan Tuhan sudah selesaikan. Dan buat kita harus percaya bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik. Dikatakan karena kita telah beroleh bagian di mana? Dalam Kristus. Kita sudah punya. Asal saja, apa katanya? Berpegang, teguh, tetap teguh, sampai kepada akhirnya. Pada apa? Keyakinan iman kita yang semula. Hebat ya? Jadi jangan kita merasa bahwa kita ini diselamatkan karena perbuatan kita. Jangan. Yang semula kita percaya karena apa? Anugerah. Jadi yakinlah keselamatan saudara. Iya bukan? Kita sudah pasti diselamatkan. Kalau saudara mau percaya. Penting ini. Ya dikatakan. Dalam Ibrani 6 dikatakan, kami yakin bahwa kami ya, yang menulis ini, yang mengajar, bahwa kamu memiliki apa? Sesuatu yang lebih baik. Yang mengandung keselamatan. Keselamatan yang sempurna itu hanya karena anugerahnya. Dan disitulah saudara harus tetap percaya. Jangan sekali-sekali percaya keselamatanmu karena perbuatanmu. Hilang nanti anugerah itu. Ya bukan? Dan ini akhirnya hal yang terbaik itu sudah diberikan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan selanjutnya harus berdasarkan itu. Amin. Harus berdasarkan kasih karunia itu. Kenapa saya agak keras sekali mengajarkan ini? Karena belakangan ini banyak orang kembalikan lagi dengan kemampuannya. Ya, lanjut. Dikatakan di sana, Tuhan telah menyelamatkan dengan sempurna asal kita tetap apa? Bukan percaya, mempercayai. Dalam bahasa Inggris itu lebih enak. Ada perbedaan kata believe and trust. Ya. Believe and trust itu berbeda. Percaya dan mempercayai itu sesuatu yang berbeda. Ya. Anda diselamatkan bukan karena percaya. Anda diselamatkan karena mempercayai kasih karunia. Dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan gini. Ini ayat sering kita baca. Tapi karena cepatnya berpikir bahwa itu kita yang kerjakan. Pelan-pelan. Semoga siapa? Tuhan. Hanya pekerjaan Tuhan ya. Damai sejahtera. Tuhan damai sejahtera. Ya, menguduskan. Jadi yang ngudusin kita siapa? Damai sejahtera Tuhan. Setuju nggak? Dan semoga jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Sampai di sini nih, orang sering bingung. Jadi yang membuat sempurna sampai kedatangan Kristus siapa? Tuhan juga.
Ia yang memanggil kamu. Kalimat berikutnya adalah apa? Beres sudah kan? Ia juga yang apa? Jadi saya mau kita sebagai orang percaya, saudara tetap mempercayai keselamatan saudara itu anugerah. Lalu saudara bisa mengisi hidup saudara di dalam anugerah itu. Sehingga di dalam setiap usaha saudara, saudara jangan selalu kaitkan dengan hal-hal yang, wah ini kalau saya begini nih Tuhan gak berkati. Ya kan gitu kan? Repot saudara. Masakan Tuhan berikan keselamatan lalu berkat Tuhan tidak berikan? Halo? Anaknya dia berikan. Baca kitab Roma. Roma 8 kalau tidak salah. Masakan dia tidak berikan segalanya? Lalu kita bilang, mana Tuhan, mana? Oh, tunggu dulu. Yang dia berikan itu dalam dimensinya. Tapi kita punya dimensi yang berbeda. Yaitu apa? Dimensi yang menjadi bagian kita. Yesus tidak kelihatan sekarang, tapi Yesus bisa terlihat dari kehidupanmu. Ya apa ya? Ini penting. Anda tidak dapat menyelamatkan dirimu dengan usahamu, tetapi Anda dapat diselamatkan, dikuduskan, terpelihara sempurna hanya tetap dengan mempercayai apa? Kasih karunia. Oh Pak, saya masih harus hidup. Iya pasti. Kalau orang yang sudah menerima kasih karunia, dia sudah dikuduskan, pasti dia akan berusaha hidup kudus. Ya Pak ya? Sebagai konfirmasi bahwa dia orang yang sudah dikuduskan. Ya enggak? Bukan sebagai usaha untuk diselamatkan. Ini terbalik sering ini. Ya, oke. Supaya saudara yakin, karena ini dasar bagaimana kita hidup meneruskannya di tahun 2019. Tujuan Tuhan, ini penting. Tujuan Tuhan menyelamatkan, menguduskan manusia, agar manusia apa? Mempercayai kebenaran. Kebenaran apa? Dari apa yang dia telah lakukan, bagi mereka adalah sempurna. Loh, bagaimana maksudnya? Saudara percaya nggak? Saudara diselamatkan, itu bukan perbuatan saudara. Percaya? Itu anugerah. Percaya? Ya. Tujuan Tuhan menyelamatkan saudara supaya saudara percaya yang itu. Paham? Kalau saudara tidak mempercayai kasih karunia, buat apa Tuhan selamatkan? Ini firman Tuhan. Mari kita baca. Akan tetapi kami harus selalu apa? Waduh, harus selalu. Ya, kami rasul-rasul dia katakan. Kepada Tuhan, karena kamu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab Tuhan, dia harus mengucap syukur karena ini. Sebab Tuhan dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh, yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang apa? Kamu percayai. Luar biasa. Kalau saudara nggak ngerti, nanti tanya lagi di luar. Tapi harusnya kalimat ini sederhana. Untuk itulah. Untuk apa? Ya untuk itu. Untuk mempercayai keselamatan karena anugerah Tuhan. Kita itu dipanggil Tuhan. Ya enggak? Jadi sebetulnya sederhana. Kalau saudara percaya karena anugerah, lalu saudara ragu, lalu saudara ingin berbuat sesuatu supaya diselamatkan, saudara lepas dari kasih karunia. Hati-hati. Ya bukan? Lupa, saya nggak harus ke gereja. Ya, haruslah. Kalau nggak, kosong nanti. Tapi nggak ada hubungan dengan keselamatan. Pak, saya harus berdoa. Ya, haruslah. Kalau nggak berdoa, saudara nanti ngobrol sama siapa? Ya nggak? Saudara berbicara dengan Tuhan, itu berdoa. Mau tutup mata, mau melek mata, nggak ada aturannya. Ya kan? Saudara, saya ingin melepaskan agamawi ini. Yang membuat konsep hubungan kita itu betul-betul tergantung dengan manusia? Tidak. Hubungan saudara dengan Tuhan itu tergantung oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan saudara. Ya, respons kita pun ada. Tapi respons kita, kata Paulus dalam ayat ini, karena kita mempercayai apa? Kasih karunia. Kalau saudara tidak mempercayai kasih karunia-Nya, saudara akan berusaha melakukannya untuk mendapatkannya. Iya bukan? Dikatakan di sana. Ya. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus. Tujuan Tuhan memanggil saudara, agar saudara percaya apa yang sudah Dia lakukan buat saudara. Amin. Saudara mau percaya itu? Kalau saudara tidak percaya, lepas dari tujuan Tuhan. Setuju ya?
Ini rumus luar biasa, saudara. Ya, saya nggak mau jadi doktrin. Tapi ini firman, saudara, yang kasih Tuhan. Ya, karena kalau saudara pahami baik-baik, kalau saudara mempercayai kasih karunia ini, maka pada saat saudara melakukan segala sesuatu yang baik, saudara sadar bahwa itu satu kewajiban karena Tuhan mempercayai kita. Hati-hati, saudara. Bukan karena kita ingin melakukannya untuk Tuhan memberkati kita, bahkan menyelamatkan kita. Oke, kurang jelas. Ayat yang sederhana, Efesus 2 ayat 8-10. Jangan diputus ayatnya. Yuk, kita lihat. 8-9 orang Kristen tahu. Tapi lucunya orang Kristen pakai 10-nya dengan kemampuannya. Mari lihat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, kita sudah pernah bahas ini. Itu bukan hasil usahamu, jadi iman pun bukan hasil usaha kita. Ya bukan? Tetapi pemberian Tuhan itu bukan hasil apa? Pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri, karena kita ini apa? Tuh kan saya bilang, Tuhan yang bikin saudara dan saya. Diciptakan di dalam Kristus. Teman lain mengatakan, diciptakan kembali, recreated in Christ. Untuk apa? Lakukan pekerjaan baiknya yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Artinya begini, pada saat saudara diselamatkan karena anugerah, lalu saudara mempercaya itu, saudara bisa melakukan pekerjaan baik Tuhan nggak? Bisa. Dan pada saat saudara melakukan pekerjaan baik Tuhan dengan cara seperti ini, saudara akan tertuduh nggak? Tidak. Tapi banyak orang Kristen, ya, aduh saya gagal melayani Tuhan, saya bingung. Banyak orang bilang, aduh Tuhan, saya belum full time, cuman saya full house. Kita mengukur perbuatan baik kita, ya, untuk mendapatkan apa? Perkenanan Tuhan itu sangat. Ini kan pelajaran-pelajaran awal, tapi tahun baru ini saya jelaskan lagi supaya pada saat saudara mengerjakan perbuatan baik, saudara mengerjakannya itu tanpa apa? Beban. Karena banyak orang Kristen masih terbebankan. Saudara terbeban untuk pelayanan ini. Jangan. Berat. Saudara mau bawa pelayanan ini berat. Kita hubungin Mbak Sri lah biayanya berapa kalau saudara terbeban. Silakan. Tidak. Mbak Sri nggak terbeban itu dari dulu. Luar biasa. Saudara, nikmatilah hidup ini bersama Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu yang baik yang bisa saudara lakukan, itu anugerah. Bukan kemampuanmu. Dan saudara bisa lakukan karena saudara mempercayai anugerah. Saya percaya sekali kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan pasti beri saya segala sesuatu yang baik yang untuk saya nikmati. Amin. Tinggal mau apa enggak. Di sini permasalahannya. Saya tidak perlu lagi berusaha berdoa, Tuhan kirim berkat 100 kali. Enggak perlu saya berdoa begitu. Saya berdoa hanya mengatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Aku masih vertigo Tuhan, terima kasih. Saudara, kita ini sering hanya berterima kasih kalau berhasil, kalau diberkati, kalau selamat. Kita tidak memahami kasih karunia itu luar biasa. Sehingga kita berterima kasih untuk melakukan apa yang lebih baik yang Tuhan percayakan oleh hidup saudara. Perhatikan, jika Anda tidak mampu mempercayai kasih karunia, maka engkau akan mengerjakan kebaikanmu sendiri untuk diselamatkan. Ya apa ya? Banyak gereja yang masih mengajarkan ini. Dengan ayat yang luar biasa, kerjakanlah keselamatanmu. Entah aku tak gentar. Walaupun saya juga bingung pemahaman ayat itu dari mana. Hari ini, saya mau saudara di tahun yang baru, mulai dengan mindset yang saya percaya ada dalam hidup saudara. Tapi saya perlu refresh sedikit, karena kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita di 2019 ini. Amin. Ya. Sehingga kita tidak terganjal dengan konsep-konsep, ya, kalau saya begini, Tuhan begini. Kalau saya begini, Tuhan begitu. Ya, rusak jadi ceritanya. Itu nyanyian Bruri, itu aku begini, engkau begitu, sama saja hasilnya. Sia-sia, kata Salomo. Oke, lanjut.
dengan mempercayai kasih karunia-Nya, perhatikan, ya, maka kita dapat mengerjakan kebaikannya yang telah diberikan. Nah, itu dia tadi, ya, dikatakan tadi, ya. Jadi hari ini kita bersyukur. Kita melanjutkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita di tahun ini. Mau? Iya. Jadi lihat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita di tahun ini. Banyak. Mungkin tahun lalu belum selesai, mungkin tahun ini dia berikan sesuatu yang baru. Luar biasa. Ada yang bilang, tanya Tuhan dong. Nah, luar biasa. Nanti kalau Tuhan jawab, bingung. Saudara, saya sering tanya Tuhan, tapi sering saya jawab sendiri. Karena sebetulnya jawabannya ada di mana? Di firman. Jadi pada saat kita bertanya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah jawab. Jadi saya mau, ya, saudara jangan kecewa. Saudara belajar mengenal lebih baik lagi Tuhan. Amin. Karena pengenalan kita akan kasih karunia ini, membuat kita semakin bisa mensyukuri hidup ini, bahkan lebih menikmati hidup ini, dan akan lebih berhasil. Iya nggak? Melanjutkan. Karena waktu Paulus bilang ayat ini, itu tentang lari, ya. Dalam Filipi 3 ayat 12. Mari kita lihat. Melanjutkan maraton, ya. Kan kalau larinya lama, panjang itu namanya maraton. Inilah hidup yang Paulus gambarkan dengan perlombaan lari. Karena dulu saat Paulus itu sedang heboh-hebohnya, ya, happeningnya Olimpiade. Ya, ya. Jadi selalu filsafatnya selalu ada ke sana. Mengenai berlari, mengenai mahkota. Itu Olimpiade. Karena dulu kalau siapa yang menang dapat mahkota. Mahkotanya mahkota daun itu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Hebat ya. Itu Paulus loh yang ngomong. Atau telah sempurna. Lalu ada orang suruh kita sempurna. Luar biasa. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Lihatlah gaya bahasanya. Ini filsafat. Ya, mari kita lihat. Nah, saya menjelaskan itu karena panjang. Karena ayat ini satu runtut, satu renceng konteksnya. Jadi waktu dia bilang bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, apa itu hal ini? Itu di ayat 8, 10, 11. Pengenalan akan kehidupan Kristus. Kapan? Dalam hidupnya. Jadi hal itu berbicara pengenalan. Pengenalan tentang apa? Tentang kehidupan Kristus. Yang bisa dia rasakan di dalam hidupnya. Waktu dia bilang, dikatakan bukan seolah-olah aku telah menerima atau memperoleh dengan, artinya pengenalan. Pengenalannya itu bukan belum sempurna, tapi sudah lebih baik, ya Pak ya? Pengenalan saudara terhadap anugerah Tuhan sudah sempurna? Belum. Tapi sudah lebih baik. Amin. Dan harusnya 2019 ini lebih bertambah, lebih baik lagi. Amin. Sehingga nanti ini, ya, kita bersyukur, kita berdoa, kalau kita sampai ke 2020, ya bukan? Kita bisa melihat bahwa ada pertumbuhan di dalam pengenalan kita. Dan kalau saudara betul-betul memperhatikan, pertumbuhan pengenalan itu akan pun berakibat dengan pertumbuhan saudara bisa menikmati hidupmu, kesuksesanmu, apapun saudara. Itu yang bisa saya katakan, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau Mawar tadi bersaksi, dia cuma bilang, pokoknya kalau orang betul-betul melayani, pasti Tuhan pelihara, katanya. Begitu kan, itu bahasa sederhana. Ya, artinya apa? Pada saat orang berserah, bukan menyerah. Pada saat orang berserah terhadap anugerah Tuhan, asal dia melakukan segala sesuatu dengan tulus dalam hatinya, Tuhan tidak akan biarkan. Ya bukan? Saudara dikasih Tuhan. Jadi jelas sekali dikatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna tentang hal ini. Apa itu? Pengenalan akan kehidupan Kristus pada saat dia menderita, pada saat dia disiksa, pada saat dia dimati, pada saat dia mati lalu bangkit. Itu apa sebetulnya? Itulah kasih secara sederhana. Amin. Pada saat pengenalan kita tentang kasih Kristus yang sudah dia berikan dalam hidup kita,
kita akan lebih baik. Dia katakan, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga apa? Menangkapnya. Tapi dia tutup, luar biasa. Karena aku pun telah sederhana sebetulnya. Buat Tuhan, kita sudah menjadi miliknya. Amin. Buat Tuhan, dia sudah berikan semua miliknya untuk kita. Ya bukan? Damai sejahteraku, ku berikan, ku tinggalkan. Makanya Paulus bisa mengatakan dalam Roma 8, kalau nggak salah ayat 32, saya lupa. Masakan, ia yang telah memberikan anaknya, tidak memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Lalu saudara klaim, mana Tuhan? Yang saudara butuhkan adalah saudara bisa mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru, amin. Tuhan selalu memberikan hikmat yang baru, amin. Segala sesuatu yang baik Tuhan berikan dari mana? Dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam inilah yang membuat saya bisa menikmati hidup ini. Bagaimana kita menikmati hidup ini dalam anugerahnya? Perjalanan hidup orang percaya ini seperti lari jauh, Paulus menjelaskan ini. Untuk mengenal makna kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Amin. Nah, yang sekarang, hendaklah kita mengerti bahwa sekarang saudara hidup pun hanya karena kasih karunia. Jadi saudara tinggal bersyukur, Tuhan, hari ini, tahun ini, seterusnya aku mau menjadi lebih baik lagi, mengenal Engkau, sehingga aku dapat melakukan segala sesuatu lebih baik lagi. Nah, dari mana? Karena ayat itu belum selesai. Filipi 3 ayat 12. Mari kita lihat. Hanya kasih karunia-Nya, ya, dikatakan ini yang tadi kita baca, ini dalam bahasa Inggris saya jelaskan di sana, ya, yang memampukan orang percaya mengenal kodrat Tuhan dan menikmati kebenarannya dalam berkat-Nya sampai sempurna. Kita semua orang mau diberkati, ya apa ya? Tapi pengenalan kita tentang berkat seperti apa? Melimpah-limpah apa? Hah? Duit? Bukan. Kalau itu ukuranmu, saudara akan luar binasa, saudara. Bukan luar biasa, luar binasa. Ya. Saudara akan melihat orang lain. Lalu saudara nyanyi lagu lama. Kalau lain ditolong, saya juga. Saudara akan nyanyi itu. Nggak apa-apa sih kalau ditolong. Saudara, kita ini harus mengerti bahwa segala sesuatu yang baik dia berikan di dalam diri saudara. Di dalam, bukan di luar diri saudara. Di dalam. Dan itulah yang harus kita potensialkan. Lah, bahasa kerennya itu kayak apa. Makanya, walaupun pendidikannya SMP, kerjanya di pasar, nikmat hidupnya. Ya bukan? Bisa. Daripada orang yang begitu kaya, lalu pada saat dia sakit-sakit mati, dia tulis segala sesuatu yang baik. Pernah dengarkan cerita yang baik orang kaya meninggal? Semua jangannya baik, tapi sudah telat. Semua mati. Tadi pagi saya baca postingannya. Saya lupa namanya orang itu. Umur 40 dia sudah kayanya luar biasa. Saya lupa. Lalu ada banyak statement yang dia tulis. Saya anjurkan sebagai orang tua mengajar kepada anak-anaknya bukan untuk berhasil, tapi untuk bersukacita dengan apa yang dia miliki. Lah, itu kan firman. Halo, sebelum saudara sakit mau meninggal ya, nikmati dulu lah. Ya bukan? Ya, saya mengajarkan anak saya untuk sukses, tapi saya juga mengajarkan supaya dia bisa menikmati hidupnya, ya nggak? Nah saudara, Tuhan mau hal itu buat saudara dan saya. Makanya Paulus bilang, aku sudah ditangkap oleh Kristus. Tapi tetap aku harus berlari-lari. Supaya aku dapat menangkapnya. Paham saudara gaya bahasanya? Tuhan sudah berikan semuanya yang baik. Tapi saudara harus berusaha untuk mendapatkannya, menikmatinya di dalam hidupmu yang nyata. Amin. Saudara orang diberkati, tapi kalau nggak kerja ya gimana berkatinya? Halo? Saya damai sejahteranya di dalam Pak, walaupun nggak makan, monggo silakan. Tahan berapa lama? Bisa saudara paham. Jangan cemburu kalau saudara lihat orang lain naik mobil lebih baik. Bukan. Wah itu pemacu. Bukan juga. Bukan pemacu. Ini repot saudara.
ajaran-ajaran duniawi ini. Saya melihat orang lain sukses, itu hanya melihat bahwa orang bisa mendapatkannya, paham? Saya tidak memaksakan diri saya untuk mendapatkan, tapi saya tahu Tuhan beri hikmat untuk mendapatkannya, amin. Sehingga saya hanya mengatakan, Tuhan, kalau kesempatan itu ada, saya bisa lebih baik daripada orang itu, ya bukan? Kalaupun tidak, saya bersyukur dengan apa yang kau berikan, amin. Nggak bilang, makan nggak makan ngumpul, itu repot. Hari ini, pertumbuhan pengenalan kasih karunia Kristus, dengar baik, memampukan orang percaya sukses. Ya enggak? Jadi kalau saudara mau sukses dalam hidup saudara, saudara harus tahu bahwa Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang baik, sehingga sekarang saudara kerjakan. Amin. Kerjakan dengan seperti apa Tuhan percayakan. Kalau kemampuan saya SMP, saya akan jual di warung. Ya bukan? Karena saya kemampuan berpikir tukang mesin, tukang engineer, ya saya berpikir seperti, ya itu yang saya kerjakan. Luar biasa Tuhan bawa saya, saudara. Di akhir-akhir tahun itu Tuhan berikan banyak hikmat. Terus saya bilang, gimana Tuhan? Ini udah seksi umurnya. 60. Masa saya harus bikin lagi yang baru Tuhan? Tapi selalu ada hikmat yang baru. Dan saya mau, walaupun tubuh ini sudah rasanya capek, tapi Tuhan mau. Anda boleh tua dengan umur dan tubuh, tapi dalam hikmat selalu baru setiap hari, ya bukan? Nah hari ini, mari kita mau menikmati atau tidak. Dan secara sederhana, karena waktu. Ya, di dalam ayat selanjutnya, tadi 12 ya, sekarang ayat 13. Yuk kita lihat. Saya beri judul sini. Untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan, karena dikatakan, aku sudah ditangkap. Sekarang aku harus mengejar. Kalau orang berlari karena dikejar sama orang jahat, kencengan mana? Sama orang berlari untuk berlomba. Kata orang kencengan dikejar orang jahat, gitu ya. Cuman kan beda persepsi ya. Kalau dikejar orang jahat kan takut ya. Kalau kita berlari dalam satu perlombaan kan motivasinya ingin mendapatkan sesuatu. Dan Paulus tadi dibilang aku berlari. Ya, tapi dia katakan saudara-saudara, aku sendiri ya dikatakan tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tadi kan ditangkap, ya. Tapi dia mau menangkap. Ini kan kadang-kadang bingung ya. Tapi dia tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia nggak nganggap bahwa dia sudah sempurna. Halo. Banyak orang Kristen merasa sudah sempurna. Silakanlah. Iya, kalau mau. Ya, tapi dia katakan, tetapi ini yang kulakukan. Lihat, apa yang dilakukan? Aku apa? Yuk kita baca sama-sama. Dari aku melupakan. 1, 2, 3. Aku melupakan dan mengarahkan diri. Dan berlari kepada tujuan. Amin. Satu saat kita akan sampai ke sana. Suatu saat kita pasti bersama-sama Dia. Ya bukan? Tapi saat ini kita masih ada di sini. Kita lanjutkan hidup kita bersama Tuhan. Caranya ngapain? Lari. Berlomba. Katanya mau diberkati. Lari dong. Bekerjalah. Lakukanlah sesuatu lebih baik lagi. Amin. Dikatakan, ya. Tetapi saat ini lupakanlah yang lalu. Saudara akan sulit kalau balapan lari nengok-nengok ke belakang. Sandung bisa, saudara. Di hari ini, kita harus melanjutkan hidup kita di 2019. Amin. Mau dapat yang bagus, lari lebih kencang. Ya, apa maksudnya? Ya, lakukan segala sesuatu lebih baik lagi. Itu maksudnya. Paulus menggunakan istilah perlombaan, saudara. Jangan bingung. Ya, ada tujuan, ya. Hadapi hari-hari yang akan datang ini di 2019 ini dengan mengenal kasih karunia-Nya, kita akan melakukan, saya berusaha, hasilnya itu anugerah Tuhan. Iya kan? Itu maksudnya kan? Itu saja. Puji Tuhan. Anugerahnya pasti tidak sia-sia. Dia di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus mengatakan begini.
Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Hebat ya. Kita tahu Rasul Paulus, kita tahu tulisannya lebih banyak daripada rasul yang lain. Ya apa ya? Tidak bisa dipungkiri kita banyak belajar hikmat daripada Tuhan tuh dari tulisan siapa? Rasul Paulus. Ya kan? Saya pakai selalu ayat-ayatnya. Ya. Kenapa? Mari kita lihat. Tetapi karena kasih karunia, ya, Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku apa? Tidak sia-sia. Anugerah kasih karunia Tuhan yang dia berikan, mulai dari saudara diselamatkan dan seluruh hidupmu karena anugerah, itu tidak akan sia-sia. Amin. Tidak akan sia-sia. Ya. Tetapi lihat kalimat berikut ini, saya senang sekali. Dia katakan, sebaliknya. Jadi Tuhan pasti tidak akan sia-sia di dalam hidup saudara. Ya, amin? Amin. Tapi sebaliknya, aku bekerja apa? Nah. Anugerahnya pasti tidak sia-sia judulnya. Tetapi kualitas hasilnya, dengar baik, tergantung usahamu. Makanya jangan cemburu dengan orang lain. Dan jangan memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Ya bukan? Karena semua hasil, lalu saudara akan bertanya, Tuhan saya sudah ikut Tuhan, sudah mempercayai Tuhan, apa hasilnya? Itu tergantung saudara. Nah, loh, katakan begini, ya enggak? Apakah yang Tuhan berikan itu sia-sia? Tidak. Tapi sebesar apa hasilnya, saudara yang tentukan. Hidupmu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan semua tentukan enak, nggak ada orang miskin, ya apa ya? Nggak ada penyakit, ya apa ya? Jadi kalau lihat makanan banyak lemaknya, jangan bilang dalam nama Yesus. Jangan. Kalau nggak kuat ya janganlah, ya kan? Coba kita lihat. Sebaliknya aku bekerja lebih. Saudara jujur, Paulus mengatakan gini, ada hasilnya nggak? Ada. Hasil pemberitaan Paulus lebih berdampak nggak? Berdampak. Makanya sampai ada Paulin. Paulin itu di teologi adalah ajaran Paulus. Kadang-kadang orang memperdebatkan ajaran Paulus sama Kristus berbeda. Tidak, sama. Cuman ajaran Paulus lebih kepada orang-orang di luar Yahudi. Karena Yesus waktu itu hidup untuk orang Yahudi. Kan kita sudah belajar. Apakah buat kita? Iya. Dalam doa Yesus pun Yesus katakan, baca Yohanes 11. Bukan hanya mereka, tapi orang-orang yang akan percaya karena mereka. Tapi Yesus tidak sempat hidup pada saat itu buat orang-orang yang lain. Tapi para rasul sempat. Dan dari semua para rasul, kita lebih banyak belajar dari rasul yang satu ini. Bukan karena dia Tuhan pakai. Ya, tapi dia pun harus bekerja lebih apa? Keras lagi. Dengar baik. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Katanya begitu. Tapi lebih baik lagi, sadar nggak bagian kita yang mana? Sadar nggak bagian kita yang mana? Saya harap saudara sadar. Ada banyak yang baik yang Tuhan percayakan. Tinggal saudara lakukan. Saya selalu berdoa setiap pagi, Tuhan, kiranya ada yang baik hari ini yang kukerjakan, yang berguna bagiku dan juga orang lain. Hanya itu saja. Ya, dan paling tidak Tuhan, karena Engkau kasih aku hikmat untuk baca-baca ini, yang sulit-sulit ini, mampukan aku menjadi berkat dengan hal ini, ya nggak? Yang itu membuat orang, kok Bapak tahu? Bukan, karena saya berusaha, halo. Tidak datang begitu saja, saudara. Kok Bapak tahu ayat-ayat hafal? Bukan saya bertapa di gua sana-sini, bukan. Karena saya baca. Saya berusaha memahaminya. Ya, berdoa, iya pasti berdoa. Tapi kalau berdoa juga nggak buka-buka Alkitab, berdoilah kita. Nggak akan ada hasilnya, saudara. Hikmat Tuhan tidak datang begitu saja. Jadi hari ini, puji Tuhan, Ia akan tetap memberikan apa? Damai sejahteranya. Yang mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Amin. Tetapi kalau saudara mau menikmati hidup yang lebih baik lagi, kualitasnya di tahun ini, usahakanlah sesuatu. Iya kan? Usahakan sesuatu. Kalau dulu sering ditipu, jangan lebih baik hari tahun-tahun ini, jangan lebih banyak ditipu, ya. Lebih cerdas sedikit, ya nggak? Iya.
tahun yang lalu. Terlalu banyak idle time. Tahu idle time? Nganggurnya, bukan pengangguran. Ya. Pengangguran itu satu keadaan. Ya, menganggurkan diri itu kebiasaan. Iya, saudara. Ya, jadi hari ini kita melihat, saudara kasih Tuhan, Tuhan sanggup melimpahkan segala sesuatu yang baik. Di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dan Tuhan sanggup melimpahkan, lihat ya Tuhan ya, Tuhan sanggup melimpahkan apa? Kasih karunia kepadamu. Hebat ya. Supaya apa? Supaya senantiasa berkecukupan. Dalam apa? Ini jelas, segala sesuatu. Luar biasa ya. Makanya tadi Mawar bisa bersaksi. Saya selama ini Tuhan pelihara. Kenapa? Itu kelimpahan anugerah. Halo? Kasih karunia yang membuat saudara terpelihara. Amin. Ya. Hanya kasih karunia. Ya, saudara melimpah dengan kebajikan. Karena ayat ini konteksnya memberi, saudara. Ya, cuman saya potong saja. Mesti relevan, masih ada relevansi. Jadi dalam hidup saudara, saudara percayalah, Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia, sehingga saudara bisa menikmati hidup ini cukup dalam segala hal. Bahkan lebih lagi, saudara bisa berbagi. Berbagi bukan karena saudara kelimpahan punya duit, bukan. Karena kelimpahan kasih karunia. Nah itu, kalau saudara memberi di sini dengan kasih karunia, oh saya percaya luar biasa. Bukan luar biasa kembalinya, bukan. Luar biasa sukacitanya. Ya. Banyak orang memberi karena tujuan senangnya nanti kalau dibalas. Halo? Padahal pada saat saudara memberi senangnya kapan? Saat itu. Ya nggak? Loh. Kalau saudara mau memberi kepada Tuhan, memberi uanglah kepada gereja atau hamba Tuhan. Lalu saudara berharap nanti Tuhan berlipat ganda. Pada saat berinya tuh gak enak, ya Pak ya? Yeah. Dan lagunya juga bagus itu. Hitung berkatmu satu. Perhitungan semua orang Kristen. Halo, saya tidak salahkan lagunya, itu jokes. Maaf. Ya, karena direkam. Saudara yang kasih Tuhan, mau menikmati 2019 ini, usaha lebih baik lagi. Dalam apapun, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun, sebagai karyawan, apapun, itu tergantung saudara. Tuhan sudah beri semuanya di dalam hidup saudara, ya nggak? Jangan salahkan Tuhan. Iya. Mari kita lihat. Judulnya, tetapkan prioritas tujuan saudara di tahun ini. Jadi, supaya hasilnya maksimal, punya tujuan nggak dalam hidup ini? Karena orang Kristen sejak zaman dulu itu sesuai dengan lagu. Mengalir, mengalir. Harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Dan dalam tujuan itu apa prioritasnya? Ya bukan? Tujuan pasti banyak kan? Banyak. Tapi coba prioritaskan. Artinya utamakan yang mana? Luar biasa. Paulus katakan hal itu luar biasa. Sebab aku tidak berlari. Nah kalau berlari tanpa tujuan, sampainya di mana? Bingung kan? Saya berlari dikejar anjing tanpa tujuan. Nah itu mungkin. Saudara, ini tentang perlombaan. Ada tujuannya. Ya. Terus dia berubah ke olahraga tinju. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada prioritas. Iya enggak? Pengenalan saudara tentang kasih karunia dengan benar, itu akan membuat saudara bisa memprioritaskan apa yang akan kau lakukan dalam hidup ini. Kalau orang mengenal Tuhan itu nggak benar, itu prioritas ya Tuhan, saya akan usaha ini dan saya percaya engkau akan berkati berlipat-lipat ganda. Boleh. Boleh. Tapi apakah lebih baik saudara berkata, Tuhan, saya percaya apa yang saya lakukan ini dengan hikmat yang dari engkau. Amin. Dan engkau beri kemampuan untuk saya berhasil. Amin. Bagaimana ini? Katanya, perkatakan dengan iman. Oke. Tapi jangan lupa aminnya. Iman sama amin beda tipis itu. Loh, iya kan? Iman apa? Tahu kan? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kelihatan.
Itu iman. Amin apa amin? Be it. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Halo? Gimana ini? Kalau ditutup sama amin, udah selesai lah, ya nggak? Iya. Jangan protes, udah amin. Ya benar, itu amin. Dan hari ini, suruh aminkanlah firman Tuhan. Iya, karena pengenalan kasih karunia yang benar dengan prioritas tujuan hidup yang tepat, membuat kita dapat melanjutkan hidup kita ini. Dengan apa? Damai sejahtera. Iya, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Kita mungkin melakukannya dengan tidak sempurna dalam tujuan hidup saudara. Tapi damai sejahtera Tuhan yang membuat saudara bisa menikmatinya. Amin. Iya, yang terakhir. Selamat melanjutkan hidup bersama Kristus di tahun 2019 dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Ini kata penutup dalam surat Efesus. Saya kutip begini bunyinya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan apa? Kasih yang tidak binasa. Aneh nggak? Lucu ya? Artinya kasih yang kekal. Ya. Kasih karunia menyertai semua orang. Semua ini karena kasih karunia. Amin. Keselamatan, berkatmu, kesehatan, itu semua kasih karunia. Lalu dia bilang, kasih karunia menyertai semua orang dalam penutup suratnya. Ya, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Luar biasa. Selama engkau dapat mengasihi Kristus dengan dan oleh karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang membuat kita tidak binasa, bukan? Iya kan? Maka berarti kasih karunia damai sejahteranya yang memberikan sukacita, memberikan hikmat, memberikan kesuksesan, kecukupan, kemampuan berbagi kasih akan dan telah selalu ada melimpah dalam saudara. Amin. Ini penutupnya. Jadi penutupnya kasih karunia menyertai saudara. Amin. Ya, bagi saudara yang tetap mempercayai kasih karunia-Nya. Sederhana, baik gaya bahasanya Paulus itu luar biasa. Ya, kalau orang nggak ngerti filsafatnya, pusing juga. Artinya apa? Nikmatilah hidup ini dengan kasih karunia-Nya. Itu yang membuat saudara sukses, yang membuat saudara memiliki hikmat. Ya, sebab kalau nggak kasih karunia, kita selalu berpikir dengan hal-hal yang kemampuan kita 100%. Artinya begini, prakteknya. Ya, saya selalu mengatakan, Tuhan, saya akan berusaha semampu saya. Tapi saya percaya yang membuat saya berhasil itu kasih karunia-Mu. Amin. Praktekkan itu. Ada dua bagian dalam hidup saudara. Paulus bilang, ya, tadi kalau saya baca ayat yang tadi, ya, coba mundur ke 1 Korintus 15 sedikit, supaya saudara tahu, mungkin saya belum selesai tadi. 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. Tetapi, ya saya belum selesai tadi di sini. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah apa? Bekerja lebih keras lagi daripada mereka semua. Nah, yang buntutnya saya belum baca. Tetapi bukannya aku, apa katanya? Nah, sederhananya, bekerjalah sebaik mungkin, lakukanlah sebaik mungkin apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dengan kemampuanmu yang ada. Kalaupun berhasil, itu kasih karunia. Amin. Luar biasa ya, hikmat Paulus ini. Karena apa? Karena dia lebih keras, lebih berusaha dalam memberitakan kabar baik dalam kasih karunia.